selamat siang. Oke. Selamat siang. Di Studio 3 selamat siang, boleh dong kita dengar suaranya? Studio 3 hai. Ya ampun, Studio 3 kayaknya tadi kebanyakan makan ayam taliwang ya kan? Tapi gak masalah, Ibu Cecil sudah siap menyampaikan materinya siang hari ini? Selalu siap. Selalu siap. Baik, untuk Walaupun itu di jam-jam ngantuk ya ini ya. yes ya, untuk rekan-rekan yang ada di Studio 1, Studio 2 dan juga Studio 3, selamat menyimak. Baik, terima kasih Mbak. Sekarang giliran saya menyampaikan materi mengenai housekeeping. Ini pasti di jam-jam yang nggak enak. Teman-teman sudah saya lihat sudah ada, nggak tahu di Studio 1 dan 2 apakah ada pesertanya yang berguguran? Di Bu Nisa di Studio 2 apakah masih lengkap? Lengkap, hanya ada 2 orang lagi yang belum masuk. Oke, baik, sama di sini juga saya lihat ada beberapa kursi kosong di Studio 1. Apakah sudah lengkap semuanya, Mbak? Baik, ini kita mulai dulu. Perkenalkan, nama saya Sisilia. Saya sebagai hotel manager di Hotel Palempak di Surabaya. Udah ada yang pernah dengar nggak Hotel Palempak? Belum ya? Ada udah yang pernah ke Surabaya? Tuh, belum pernah juga ya? Oh, di TV aja. Ada yang pengen bekerja di luar kota Mataram? Wow, banyak juga ya ternyata ya yang pengen ya. Wah, Lombok juga panas loh. Kalau di Lombok ada apa dong? Ada cabai ya? Betul. Kira-kira materi yang saya sampaikan ini adalah housekeeping. Ada yang pernah dengar nggak housekeeping itu apa? Apa Mas? Loh, ayo maskernya dipakai maskernya. Anuan kamar. Apa ada ya di anuan kamar? Jangan di kamar, oke. Di Studio 2, Bu Nisa, ada teman-teman yang tahu housekeeping itu apa? Ada yang tahu? Ayo ke depan dong, yang tahu. Siapa tadi di belakang? Sini yang laki-laki, belum pernah maju loh laki-laki. Malu lihat sama perempuan di sini. Di Studio 1, siapa tadi? Apa housekeeping? Bagian penjaga kebersihan kamar. Penjaga kebersihan kamar kata Ibu Sisil. iya betul. Ada lagi yang tahu? Saya kira kayaknya sebenarnya sudah pada tahu, cuma mungkin pastinya seperti apa housekeeping itu masih belum pada paham semuanya ya. Oke, bisa minta tolong untuk presentasinya, bisa dibuka. Hari ini saya akan sharing knowledge mengenai housekeeping. Itu ada 6 bagian yang akan saya sampaikan. Ya. Bu Sisil, maaf Bu, ini ada yang telat mau jawab. Oh, baik. Silakan perkenalkan diri dulu Bu Nisa. Siapa? Boleh minta mic-nya, Mas Operator? Mic. Ada yang kenal nih? Temennya juga ya pasti ya. Kamu ini mukanya keren, maskernya warna imut banget. Silakan. Itu maskernya mana kan sama? Nggak bisa pakainya. Mosok nggak bisa pakainya hijau. Tunggu dah dulu ya, suami saya masih Siapa? tadi dia ada acara. Dewa. Temennya soalnya ya, tunggu dah ya, tak apa-apa kan? Oke, lanjut Mas Dewa. Dia, Mas. Iya. Deketin nggak kedengeran. Mas Ardi. Kalau seandainya pasang besok aja gimana? Bisa nggak?
Iya dah, nggak Oke, apa-apa dah ya. terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dewa. Benar, Oh, gitu. housekeeping Ya, adalah ya. bagian Kakak suatu dulu ya, section bentar ya, dari tak kabarin ya. hotel yang menjaga kebersihan area hotel. Untuk lebih jelasnya minta tolong untuk presentasinya. Dilanjut langsung ke yang pengertian housekeeping. Ini bisa di full kan? Apa itu housekeeping? Tadi kan teman-teman sudah belajar mengenai F&B service. Kemudian ini adalah section di dalam hotel yang namanya housekeeping. Sebelum saya masuk ke housekeeping, kira-kira teman-teman tahu nggak di hotel itu ada berapa section sih biasanya? Tadi kan sudah Bu Nisa F&B service ya. Kemudian ada lagi housekeeping. Laundry adalah bagian dari housekeeping. Accounting. Terus yang bagian menerima tamu apa namanya? Front office. Engineering. Terus ada lagi apa enggak? Teman-teman bisa nyebutin apa lagi? Banquet adalah bagian dari F&B service. Public area adalah bagian dari housekeeping. Yang? Sales marketing. Oh iya dah Mas Ardi. Kemudian ada lagi bagian HR. Kalau kalian mau apply, nah itu adalah bagian HR atau disebut human capital. HRD, betul. Nah sekarang kita adalah kembali ke housekeeping. Tadi seperti teman-teman ya tadi ya dari Studio 2 dan Studio 3 ini menyampaikan housekeeping itu apa? Housekeeping memang adalah section yang mempunyai peranan penting, yang bertanggung jawab menata peralatan, membersihkan semua area di hotel. Kemudian kan kadang kalian kalau lihat masuk ke hotel, itu kan ada dekorasi-dekorasinya, ada dikasih tanaman yang bagus. Itu adalah bagian dari housekeeping. Housekeeping itu berasal dari kata house dan keeping. Itu house itu rumah, keeping menjaga. Nah intinya seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut tata graha. Nah tata graha itu juga sama intinya. Bagian yang bertanggung jawab atas kebersihan di seluruh area hotel. Lanjut ke materi berikutnya. Nah ini tadi ya, tadi ada yang nyebutin kan ruang lingkupnya ada laundry. Nah ini adalah ruang lingkup housekeeping. Ruang lingkup housekeeping itu ada yang jadi bagiannya dari mereka housekeeping adalah guest room. Guest room itu apa aja? Membersihkan guest room apa ya? Kenapa? Ruang tamu atau apa? Kamar tamu. Guest room itu kamar tamu yang tamu-tamu menginap. Itu nginapnya kita sebutnya guest room. Bukan ruang tamu ya, kalau ruang tamu adalah lobby. Ya. Kemudian itu ada lobby, kemudian function room. Function room ada yang tahu? Ballroom, ada lagi? Meeting room, betul. Kita nyebutnya antara ballroom dan meeting room. Bedanya ballroom sama meeting room apa? Meeting room? Oke. Peserta terbatas. Ada lagi dari mau menambahkan dari teman-teman di studio 1 dan studio 2, apa bedanya ballroom dan meeting room? Ada yang mau itu berpartisipasi apa kira-kira artinya? Bedanya apa? Sini, maju ke depan. Mas, mic-nya Mas. Bu Sisil di studio 2, Bu. Baik, Bu Nisa silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Fadilah. Jadi kalau ballroom itu untuk kapasitas orang yang lebih banyak. Sementara untuk meeting room untuk kapasitas orang yang lebih sedikit. Saya gitu. Betul, terima kasih Mbak Fadila. Ada lagi Dari nggak? betul Bu. Ada lagi yang mau menambahkan atau melengkapi? Ada Oke, studio dari 1? studio 1 Pak Muharram. Ada siapa? Oke, sama cowok deh. Sini siapa?
Ini ada nomor 2, 1, 2, belakangnya yang serius tuh. Nah, Mas. Ditodong itu artinya ballroom sama meeting room Bu ya, bedanya apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi Di shoot ya? wabarakatuh. Oke. Nama saya Rifki. Berdiri Mas, berdiri. Apa bedanya ballroom sama meeting room bedanya? Kalau Betul. ballroom untuk jumlah yang lebih banyak. Kalau meeting room untuk yang terbatas atau yang sedikit. Suaranya nggak dengar Pak. Kurang gede. Ballroom untuk jumlah yang lebih banyak. Kalau meeting room untuk yang sedikit atau yang terbatas. Oh, Terima kasih. begitu ya. Boleh lah. Silakan Bu Sisil. Baik, terima kasih Pak Muharram. Jawabannya sama ya seperti Mbak Fadila tadi. Ballroom untuk kapasitas yang lebih besar, meeting untuk kapasitas yang lebih kecil. Biasanya kalau di ruang meeting room ini seperti ini, kapasitasnya terbatas. Itu hanya untuk meeting. Tapi kalau ballroom biasanya kan ada suka wedding, kemudian konser, atau workshop seminar yang sifatnya ratusan orang, itu biasanya pakai di ballroom. Ya, kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya. Tadi kemudian sorry Mas, balik lagi dulu ke hotel outlet. Nah, Anda tahu hotel outlet itu isinya apa aja? Yang jadi bagiannya housekeeping membersihkan itu ada guest room, lobby, function room, kemudian hotel outlet. Apa yang disebut hotel outlet? Tadi dengan restoran, iya, hotel outlet. Jadi di sebuah hotel, outletnya tuh beda-beda. Ada restoran, kemudian dia mungkin ada lounge, ada bar, cafe, kemudian ada pool. Itu adalah bagian dari hotel outlet. Atau gym, karaoke. Nah, itu adalah bagian dari hotel outlet, disebutnya hotel outlet. Setiap hotel beda-beda ya, fasilitas yang mereka punyai, tidak sama. Kemudian ada lagi offices. Offices ini apa? Offices ini adalah kantor. Kantor kita sukanya punya back office. Jadi tadi teman-teman yang di accounting, di HR, kemudian di sales marketing, itu kantor-kantornya adalah bagian dari back office atau disebut offices. Kemudian garden. Nah, ke taman, betul. Taman itu juga bagian dari housekeeping. Itu bagian dari section housekeeping yang dia mengatur gimana taman ini supaya bagus, tadi di dekorasi di dalam, kemudian gimana supaya kelihatan lebih hijau, itu adalah bagian dari housekeeping. Ini adalah ruang lingkup yang ada di housekeeping. Lanjut lagi Mas. Nah, ini tadi adalah section di housekeeping. Apa aja sih section-section yang ada di housekeeping? Tadi kan membersihkan semua tadi ruang lingkupnya. Ini ada sectionnya adalah room section. Kemudian ada public area section, ada gardener section, laundry section, linen section, dan florist section. Ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Misalkan di room section nih. Di room section ini tugasnya adalah dia membersihkan kamar tamu, kemudian bertanggung jawab sampai nggak ada benar-benar bersih, nggak ada rambut tersisa dan sebagainya. Kira-kira ada yang pernah ini nggak membayangkan nggak cara membersihkan kamar itu seperti apa? Kayak kita di rumah itu kan kita mesti membersihkan kamar kita. Nah, tapi kalau di hotel nanti ada cara-cara membersihkan kamar sesuai standar hotel berbintang. Nanti akan kita lihat videonya. Jadi kalau teman-teman ini di sini nanti ada yang apply menjadi apply di bagian housekeeping. Di bagian housekeeping kerjaannya bisa aja nih. Dia ngerjain di room section, public area section, kemudian ada yang tadi di gardener, kemudian yang perempuan-perempuan ini ada yang pinter merangkai bunga, bisa jadi florist. Kemudian ada lagi yang laundry section dan linen section. Tadi kan dia bilang laundry kan? Nah, laundry itu kan dia berarti mencuci seragamnya karyawan, kemudian tamu, juga seat yang ada di hotel,
segala linen yang ada di hotel, itu yang mencuci bagian laundry. Terus siapa yang setelah di laundry itu dikemanakan? Yang ngurusin adalah bagian linen. Itu yang mengurusi. Laundry mencuci, linen yang mengurusi, menyiapkan, mencatat keluar masuknya, itu adalah linen. Kemudian kalau teman-teman udah pada pernah masuk ke hotel, Kak? Pernah nginep belum nih? Sama siapa saya tanya? Tahu. Enggak, langsung terdiam, Oh, Bu. sama teman kerja. Oke, kalau teman-teman masuk ke hotel, kemudian ke lobi, itu kan lagi ada membersihkan area lobi, kemudian membersihkan toilet, itu adalah bagian dari public area. Ini saya tanya nih, teman-teman kan datang di sini untuk belajar mengenai hotel, pengen menjadi seorang hotelier kan? Kira-kira hotelier itu harus punya orang yang jiwa melayani kan? Kira-kira nih, kalau teman-teman, Bu saya mau apply di housekeeping, kemudian posisi yang ada di public area, di hotel, kemudian public area itu kan tugasnya membersihkan seluruh ruangan. Malu nggak? Nanti kalau pas kalian lagi membersihkan, tahu-tahu ada teman kalian nih datang, teman kalian datang sebagai tamu. Kalian lagi membersihkan, lagi ngepel atau lagi pegang alat bersihkan toilet. Kira-kira gimana? Kalian langsung lari? Benar. Wah. Oh, betul. Oke. Karena kan apapun pekerjaannya kita saat itu ditugaskan di housekeeping. Housekeeping itu saya tahu Kak, belum tentu kalian di rumah mau kok membersihkan kamar mandi kalian, membersihkan kamar tidur kalian, belum tentu kalian mau. Tapi kalau kerja di hotel, di bagian housekeeping, ya inilah pekerjaannya yang kalian harus lakukan. Berarti ya kita harus mau membersihkan. Apa? Kebersihan itu tanggung jawab bagian housekeeping. Hotel itu kuncinya, kalau orang nginep di hotel, hotelnya itu sudah nggak bersih, tamu pasti nggak akan mau kembali. Lanjut. Ini posisi umum yang ada di housekeeping. Ini ada saya sebut posisi umum karena setiap hotel pasti beda-beda. Bisa tergantung hotel bintang dan non bintang, itu pasti beda-beda. Ada beberapa posisi yang ini misalkan housekeeping manager, asisten housekeeping manager, dan housekeeping supervisor. Ada yang tahu housekeeping manager itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau bicara nih, Bu? Pertama ya, Bu ya. Studio 1, Bu. Ya, silakan Pak Muharram. Berdiri ya, Bu ya. Oh iya. Tadi ngomongnya ya manajernya dong, gitu. Takut ya, Bu ya. Padahal ada maksud yang lebih baik lagi. Ada yang berani nggak nih? 1, Mbak. Ada yang berani, Mas? Mbak Mas. Oke. Saya tunjuk aja, Bu ya. Ya, silakan biar Pak. Pada semangat. Yang deket aja, yang deket ini. Silakan, Mbak. Pada malu, Mbak. Kenapa ya? Oh, Takut pada malu-malu semua. Nggak pengen jadi manajer, Bu. Maunya jadi housekeepingnya saja, Bu. Oke, ya sudahlah. Ini sebelah yang merah ini mau nggak? Oh, ya sudah. Berarti menyerah. Waduh, silakan, Bu. Ya. Nyerah. Oke, Bu. Silakan, Bu. Baik. Housekeeping manager. Tadi kan housekeeping itu adalah sebuah section kan. Di sebuah section kan pasti ada yang bertugas sebagai room, di PA, di florist, di laundry. Nah, itu pasti kan ada pemimpinnya, ada leadernya yang mengkoordinir semuanya. Itu namanya housekeeping manager. Jadi kayak kepala bagian rumah tangga lah ibaratnya. Kalau di dalam bahasa Indonesia. Kenapa, Mas?
Iya, betul. Itu namanya sebutnya housekeeping manager. Atau ada biasanya hotel lain menyebutnya executive housekeeper. Nah, itu adalah housekeeping manager. Kemudian wakilnya adalah assistant housekeeping manager. Kemudian di bawahnya lagi adalah housekeeping supervisor. Housekeeping supervisor ini tugasnya apa? Dia bertanggung jawab menjembatani tugasnya antara housekeeping manager ke housekeeping staff atau housekeeping attendant. Jadi dia yang mengatur di bawahnya lagi di setiap section sendiri. Misalkan tadi di room, itu ada room supervisor. Kemudian di laundry, ada laundry supervisor. Kemudian ada lagi di PA supervisor. Kemudian ada room attendant dan houseman. Ada yang tahu bedanya room attendant dan houseman? Ada yang tahu di sini di studio 3? Yang bersihkan kamar yang apa? Houseman apa? Oke, room attendant membersihkan. Membantu apa? Room attendant di kamar, membersihkan kamar. Kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi? Di studio 1 dan studio 2 ada yang tahu bedanya room attendant dan houseman? Studio 2, Bu. Silakan Bu Nisa. Di sini aja. Enggak apa-apa. Di sini nggak kelihatan sama kamera. Malu-malu. Selamat siang, nama saya Dewa. Iya. Kalau room attendant itu responsible untuk kamar. Kalau Houseman. houseman itu general public area untuk menjaga kebersihan koridor, lobby, restoran, pool, anything else. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas siapa Dewa, tadi? Bu? Dewa. Mas Dewa. Kalau room attendant dia bertanggung jawab untuk membersihkan di area kamar. Kalau houseman tadi kan si Mas Dewa menjawabnya membersihkan di area di luar kamar, tapi termasuk yang di lobi kemudian di restoran sedikit kurang tepat. Kalau yang di area publik itu yang bersihkan adalah public attendant. Kalau houseman dia membersihkan tadi yang membantu room attendant kan. Kalau room attendant kan di dalam kamar. Kalau houseman dia membantu tapi membersihkan koridor. Kalau kalian masuk ke hotel itu kan ada koridor-koridor. Nah, houseman itu yang membersihkan koridor kamar. Dalam beberapa hotel, room attendant dan houseman tugasnya bisa jadi satu. Sekarang ini kan modelnya multitask dan digabung-gabung kan. Jadi room boy juga, room attendant juga membersihkan, juga berfungsi sebagai houseman. Jadi dia membersihkan kamar dan membersihkan koridor. Baru yang membersihkan restoran, public area yang ya itu namanya public area, public attendant. Lanjut lagi, tolong kembali. Nah, kemudian ada tadi berarti ada PA attendant sudah tahu ya, dia yang membersihkan area lobby dan sebagainya. Ada pool attendant. Pool attendant ini adalah yang membersihkan pool kan. Nah, tapi nggak hanya membersihkan pool aja, biasanya pool attendant dia juga menjaga ini ya kolam renangnya, betul, merawat pH airnya berapa itu nanti bekerja sama dengan engineering. Kayaknya udah tahu banyak, pernah kerja di hotel ya Mas? Oh pantas. Nah dulu di bagian apa di hotel? Di room? Oh di room, oke. Terus florist seperti yang tadi saya bilang, ada yang mungkin dia punya skill bisa merangkai bunga. Nah itu masuknya ke florist. Dia yang bertugas nggak hanya merangkai bunga, dia menyediakan seluruh bunga yang ada di area hotel, juga di area meeting room, biasanya seperti itu, di ballroom, atau di bangkai, di restoran dan sebagainya, itu adalah bagian dari florist. Kemudian order taker, tadi Bu Nisa menyampaikan ya, kalau masih ingat di F&B juga ada order taker kan.
Di housekeeping juga ada order taker. Ada yang tahu tugasnya apa order taker yang ada di housekeeping? Menyiapkan linen, tadi linen. Ayo, apa coba? Ada yang tahu? Oke, kalau nyerah order taker di housekeeping, dia menyiapkan segala report-reportnya, menyiapkan amenitiesnya, kemudian menerima telepon atau pesanan dari departemen lain atau dari tamu. Kemudian tadi linen attendant adalah dia tugasnya menyiapkan linen-linen, seluruh linen yang ada di hotel. Lanjut lagi Mas. Nah ini, housekeeping tools and equipment. Teman-teman pasti familiar kan lihat barang-barang ini? Ada yang nggak tahu nggak? Ada namanya carry caddy. Ada yang tahu carry caddy itu untuk apa? Ya yang tadi. Kenapa? Apa? Ini Mbak Bu Sisil, ada yang mau Silakan Pak Muharrem. support ini. Apa Mas? Silahkan. Biasanya carry caddy itu fungsinya itu buat bawa bahan chemicalnya, entah itu apa namanya glass cleaner atau apa ya, lupa saya. Kalau bahasa sini kayak celing, kayak pixel kayak gitu. Isi pembersih gitu ya? Iya, betul Mas. Terima kasih. Carry caddy kurang lebih seperti itu ya, adalah tempat yang dibawa peralatan sebagai seorang room attendant atau room boy. Dia membawa itu yang isinya itu macam-macam, nggak hanya glass cleaner, bottle sprayer kan, itu yang isinya chemical macam-macam, tapi juga ada spong, ada brush dan sebagainya, semua banyak. Jangan sikat dong. Ini kalau di rumah nyebutnya sikat kan. Nah ini makanya kan teman-teman mau ini ya, pengen belajar hotel, mengenai hotel, makanya belajar mengenai menyebutkan barang-barang. Tadi kan sudah Bu Nisa juga udah mengajari kan, gelas cangkir kan nyebutnya nggak gelas cangkir. Nah sama di housekeeping juga sama toolsnya. Ini kan kita nyebutnya tadi carry caddy. Padahal itu kan kalian kalau di rumah nyebutnya baskom ya, baskom atau apa. Kalau di sini, kalau di hotel kita nyebutnya. Nanti kalau kalian masih housekeeping, nanti sama leadernya bilang, tolong bawain carry caddy. Kalian bingung kan kalau nggak tahu carry caddy itu apa. Padahal barangnya kalian tahu, tapi nyebutnya kalau disuruh bawain carry caddy, nggak tahu. Bawain broom, nggak tahu. Tapi kalau kalian bilang bawain sapu, pasti tahu kan. Tapi kalau di hotel kan itu nyebutnya enggak. Tolong materi yang tadi. Nah ini, kalian kan pasti tahu semua. Toilet bowl brush, sikat kamar mandi itu kan. Sikat toilet pasti tahu, tapi kalau kalian disuruh tolong bawain dustpan. Nah, dia nggak tahu padahal dustpan engkrak kan, kalau orang nyebutnya apa ya, tempat sampah itu kan. Nah, itu kalau di hotel namanya dustpan. Terus bawain broom dan dustpan dong. Broomnya apa? Broom itu sapu. Kemudian mopping stick. Mopping stick itu apa? Alat. Oke, terus sama lobby duster bedanya nih, sekarang saya tanya. Bedanya lobby duster dan mopping stick apa? Sama-sama alat pel loh. Bedanya apa? Di gambar ada kan tuh lobby duster dan mopping stick. Ada yang mau berpartisipasi? Abang udah tahu. Yang lain? Ada lagi yang melengkapi yang lebih tepat, Tadi kan bedanya lobby duster sama mopping stick. Tadi kan sama-sama benar, sama-sama untuk alat mengepel. Satu mengepel kamar, satu mengepel ruangan yang lebih besar. Ya, bedanya apa?
Yang mopping stick itu kan bisa basah. Kalau lobby duster tuh harus kering. Nah, itu bedanya kan bisa di situ. Kembali lagi ke slide yang tadi, yang tools tadi ya masih terus. Nah, ini ada saya tanya nih, brushing polisher machine, ada yang pernah lihat? Dan automatic brushing machine. Ada yang tahu nggak ini gunanya apa? Pasti kalau sering lihat kan kalau di hotel, kalau di rumah enggak sih. Pel apa? Yang mana? Bedanya yang brushing polisher machine sama yang automatic itu apa bedanya? Marmer, saya dengar ya. Ada yang kasar. Bedanya apa? Antara yang atas sama yang bawah, yang automatic sama yang satunya apa tadi? Mas tolong tampilkan dong slide-nya. Polisher machine, brushing sama brushing machine automatic. Bedanya adalah yang di atas, yang brushing polisher machine itu adalah manual. Kalau yang automatic brushing machine itu yang otomatis, itu alatnya berat loh. Kalian kalau yang manual itu, baik dua-duanya, kalau kalian megangnya ini enggak kokoh, itu kebanting-banting karena berat dan hasilnya enggak maksimal, ya kan? Terus yang membuat bedakan apa nih? Tadi kan bilang untuk membersihkan lantai yang kasar, enggak hanya lantai yang kasar, marmer, keramik pun bisa. Tapi kan sih, terus bedanya apa? Kan treatmentnya beda. Membersihkan marmer, membersihkan lantai seperti ini, keramik, atau lantai yang lain, itu kan beda treatmentnya. Supaya kelihatan kalau di hotel kan kalian selalu lihat shiny gitu kan. Nah itu yang beda adalah chemicalnya, sama ini alatnya. Itu kan di bawahnya, itu kelihatan, ini yang membedakan di sini. Nah, jadi nanti akan kelihatan kalau untuk marmer itu di bawah padnya itu apa diganti apa, itu yang membedakan di situ dan chemicalnya. Itu bedanya. Kemudian masih tolong nah. Sekarang ini wet vacuum dan dry vacuum. Ini juga kalian pasti juga sudah sering lihat. Itu sama yang sudah jelas wet and dry. Berarti untuk yang basah dan kering. Nah ini kuncinya biasanya kalau untuk menyedot air. Misalkan lantai kalian ada genangan air nih. Nah itu disedot pakai yang wet vacuum atau dry vacuum. Kemudian window squeeze, membersihkan kaca. Biasanya kan kalau di rumah kita semprot-semprot pakai lap biasa kan. Ini pakai squeeze. Cara memakai squeeze-nya pun enggak asal aja. Ini ada tekniknya untuk membersihkan pakai squeeze itu. Kemudian bottle sprayer, ini kan isinya apa? Bottle sprayer itu nanti isinya ada chemical. Chemicalnya apa? Itu akan macam-macam, tergantung mereknya. Kemudian untuk yang belum saya jelaskan PA trolley. Nah, PA trolley dan double bucket trolley, bedanya apa ini? Kalau bedanya apa sih? Sama-sama trolley. Satunya double bucket trolley, satunya PA trolley. Ada yang tahu nggak kira-kira ini? Kenapa Mas? Nggak apa-apa yuk. Ini kan pengetahuan ya, supaya nanti one day kalian nggak kerja di Prime Park pun di tempat lain, kalian sudah ngerti pada saat kalian apply ke hotel, kalian tahu kalau ke housekeeping. Kalau PA trolley itu adalah trolley yang untuk perlengkapan public attendant, yang tadi dia membersihkan area lobby dan sebagainya, itu adalah perlengkapannya taruh di situ. Kemudian double bucket trolley itu juga bagian dari PA attendant. Itu isinya apa? Isinya tadi mopping stick, kemudian chemical. Jadi kayak alat pel di situ sudah ada tempat untuk meresnya, untuk airnya itu ada di situ. Itu yang di double bucket trolley. Lanjut ke tools yang lain.
Nah, ini. Kalau ini saya pakai yang besar dulu deh. Rumboy trolley dan laundry trolley. Kalau rumboy trolley itu untuk mengisi peralatan yang dipakai room attendant untuk membersihkan, ya kan, Dewa? Kalau laundry itu untuk dari linen-linen yang akan dilondrikan. Kemudian ada namanya tadi microfiber clothes sama glass cloth. Sama-sama lap namanya kan. Itu gunanya untuk apa aja? Dusting apa? Microfiber sama glass cloth deh, untuk apa? Tumbler. Ya. Oke. Kalau microfiber? Terus? Ini ya, sekarang nih kalian kan microfiber itu ada bermacam-macam warna kan? Itu dipakai untuk hal yang berbeda-beda, karena gini, tadi glass cloth itu hanya untuk dipakai untuk, ini di kamar ya, untuk mug, untuk tumbler, itu pakai glass cloth. Kemudian microfiber itu kan ada macam-macam, ada biru, hijau, merah, ungu, itu beda-beda. Jadi ada yang untuk membersihkan permukaan di kamar mandi. Kemudian ada yang untuk membersihkan toilet, kloset. Nah, itu beda-beda. Jangan sampai nanti tertukar. Jadi misalkan nih, kita tamu, kamu lihat si housekeeping-nya, si room attendant, dia habis membersihkan pakai yang biru misalkan, microfiber. Dia habis ngelap dusting nih, habis dusting di furniture, tiba-tiba kamu tahu loh, itu dipakai untuk ngelap kloset. Jijik enggak? Nah, gunanya itu, makanya kenapa ada warnanya beda-beda, itu supaya membersihkan beda-beda. Misalkan yang biru untuk furniture, yang hijau untuk ya betul, atau yang coklat, ada yang merah untuk kloset. Nah, ini seorang petugas, seorang room attendant atau room boy, dia harus ini. Kalau misalkan kalian sudah ditentukan nih oleh dari standar hotelnya, yang biru untuk furniture, kemudian yang hijau untuk kaca, yang merah untuk kloset misalkan. Terus pada saat kalian nanti kerja, ternyata kalian ngawur dipakainya, kan biasanya udah yang penting cepet aja kita kerjakan. Kalian bahkan kena reprimand sama atasan kalian. Nah ini makanya kenapa fungsinya standar itu harus benar-benar dijalankan. Kemudian ada spong. Spong ini untuk apa? Untuk membersihkan di pojok-pojok yang di kamar. Kemudian bed towel. Bed towel semua tahu ya? Apa itu? Handuk. Bedanya sama face towel dan hand towel apa? Oke, ya udah betul. Terus itu ada bed mat. Kalau bed mat untuk apa? Oke, set. Kayaknya udah pada pinter-pinter ya ini ya. Saya nggak perlu dong ngajar. Terus sheet, spray. Kemudian duvet. Duvet itu ada duvet cover, ada duvet inner. Apa itu ya? Ya, betul. Bedanya sama bed cover apa? Duvet dan bed cover. Kenapa? Yang lebih tebal yang mana? Duvet, iya. Karena duvet itu kan bisa diisi kan, cover sama isinya. Kalau bed cover kan cuma satu doang. Kalau duvet dia ada diisi covernya, di dalamnya itu ada semacam dakronya. Terus ini yang satu yellow sand nih. Yellow sand sama caution atau caution sand ini gunanya untuk apa sih? Izin. Iya, tanda.
benar. Itu yang sebenarnya ada tanda. Jadi kadang-kadang kalau kalian lagi membersihkan, itu kan kalau kalian nggak pasang itu sign itu, kalau tamunya kepleset, itu adalah salah kalian. Karena kalian tidak memberikan tanda. Jadi supaya kalian pada saat lagi membersihkan, pasangnya aja tanda dulu sehingga tahu, oh iya orang pasti nggak akan lewat di situ. Setelah kering, diangkat. Seringnya seorang petugas housekeeping, dia lupa. Dia masang tanda itu, dia bersihkan, dia nggak diambil itu. Nah, seringkali yang terjadi seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini tadi yang isinya carry caddy ya. Ini yang tadi carry caddy itu isinya apa aja? Nah, ini ada bottle sprayer, ini isinya macam-macam chemical. Ada spong, ada brush, kemudian ada cloth. Itu isinya carry caddy. Terus sebelah satu lagi yang isinya tadi room boy trolley. Nah, isinya di atas ini apa? Kopi. Terus? Ya. Berapa sih isinya satu troli ini? Untuk berapa sih? Kan isinya macam-macam itu. Ada teh, kopi, sabun, amenities yang ada di kamar. Tapi isinya si troli itu, nanti di bawahnya tuh ada seat juga ya, ada linen, ada bed towel dan sebagainya. Kira-kira isinya ini untuk apa? Berapa? Ya. Kenapa? 2 kamar doang? 1 isi gitu? Standarnya gimana? Room boy report. Betul. Nah, ini adalah biasanya satu orang room boy itu membersihkan berapa kamar sih? Kamu kan bekas housekeeping. Tergantung lantainya, floornya kan. Misalkan satu lantai itu ada berapa kamar? Misalkan ada 18, 20. Nah, di trolinya itu isinya juga sama. Jadi pada saat si housekeeping, si room attendant itu mau bekerja, dia sudah membawa troli itu isinya untuk 1 lantai. Untuk 20 par, 20 stok. Jadi ya 20, untuk 20 kamar itu komplit dia dibawa. Sehingga apa? Dia nggak bolak-balik dong. Pada saat make up room itu dia nggak bolak-balik. Ini contohnya. Kemudian tolong lanjut lagi. Ini langkah-langkah membersihkan kamar. Nah, ini yang tadi saya bilang kan, kalau kalian membersihkan kamar, itu memang sebenarnya biasa aja, sama membersihkan fungsinya. Tapi kalau di hotel itu ada standarnya, ada flow-nya. Ini adalah flow-nya. Kalau kalian baca aja, kira-kira dengan membaca ini bisa ini enggak? Bisa membayangkan enggak? Sekarang bisa minta tolong Mas diputarkan videonya yang mengenai make up room. Halo, saya Kori. Hari ini saya bukan akan ini. bagaimana Ini kan cara making bed. yang make sesuai up room. dengan standar. Langkah-langkah ini trolinya ya, troli. Ini loh, bentuk 3 kali itu ada loh. Ini adalah housekeeping manager di kepala hotel.
kembali lagi ke slide yang tadi, yang langkah-langkah tadi. Nah, ini adalah langkah-langkah membersihkan kamar. Nah, langkah-langkah ini tidak bisa dari nomor 1 ke 12 kalian balik-balik, itu nggak bisa. Karena kita adalah sudah sesuai standar dan sebentar lagi kalau di hotel kami ada beberapa yang sudah ber-SOP. Ini langkah ini nggak boleh di loncat-loncat. Saya mau habis dari 1, saya mau langsung ke 6 dulu, baru nanti naik ke yang lain, nggak bisa. Kalau kita standar, ini sudah kita standarkan, kita nggak boleh merubah-rubah, harus sesuai standar ini. Kemudian setelah ini, tadi kan ini langkah-langkah membersihkan kamar. Tadi ada langkah yang making bed. Coba bisa minta tolong videonya yang making bed. Halo, saya Kori. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara making bed sesuai dengan standar hotel berbintang. Yang perlu dipersiapkan untuk making bed adalah, pertama kita siapkan duvet cover, seat, pillowcase besar dan pillowcase kecil, pillow, dan inner duvet. Saya punya 2 tips untuk mempermudah Anda. Yang pertama, pastikan semua linen, pillow, dan duvet ada di samping. Ingat ya, linen yang sudah itu dan kedua, pilonya jangan ditaruh di bed lantai. agar Seringkalinya mempermudah taruh di langkah lantai, ini Anda. kan barang bersih. Di sampingnya. Ini pelapisnya ini apa ya namanya ya? Pelapis bednya. Itu namanya bed pad. Nah, lupa kan? Nah, ini berat loh. Ini ukuran bednya itu king size loh. 2 meter ini berat. Jadi memang harus tenaganya harus kuat kalau bekerja di housekeeping. Ini teknik-tekniknya ya. Lihat bagaimana cara dia meripat duvetnya, nanti terlihat rapi. Satu kamar ini biasanya kan tadi bilang kan dia 15 menit untuk making bed, 10 menitnya untuk make up room yang lain. Secara keseluruhan maksimal 25 menit, sorry maksudnya. Ini ukuran kamarnya 48 loh, 48 meter square. Rapi kan? Ini adalah cara-cara making bed. Oke, kembali ke slide-nya. Lanjut. Ini housekeeping glossary atau terminologi. Ini istilah-istilah yang tadi saya sampaikan ya. Seorang hotelier dia harus mengerti terminologi yang ada di housekeeping. Tadi kan masing-masing dari Pak Muharram menyampaikan, dari Bu Nisa F&B, ini adalah yang di housekeeping. Sehingga pada saat kalian nanti ditanya, tolong kamar berapa yang VR? Kalian bingung, apa itu VR? Nah, misalkan nih kamar yang kemudian ada yang skipper, sering dengar nggak skipper? Kalau itu kan kiper ya, kalau di itu ya. Nah, kalau skipper itu tadi, tamu check out tanpa menyelesaikan pembayaran. Ini misalkan ini kalian nginep di hotel, kalian kabur, nggak bayar, itu namanya skipper. Nanti kalau kalian kerja di hotel, kalian ada tamu yang itu sweeper kan itu kalian ya. Kalau ini kan naik
trekking kan, naik gunung atau mountaineer atau apa itu, ada yang bagian sweeper atau apa. Kalau ini enggak, skipper. Kemudian ada DN design, tanda kamar tamu tidak mau diganggu. Ini kalau artinya apa sih? Dia tahu, dia don't disturb. Kalau misalkan ada kamar ditulisi DN design, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang housekeeping? Kenapa? Tinggalin. Ya, di checklist, ditulis, disampaikan kan, di room boy sheet-nya kalian disampaikan. Jadi, oh ada kamar ini di design. Nah terus, berarti kan kamar itu nggak kalian bersihkan hari itu. Terus kapan lagi kalian akan membersihkan? Caranya gimana sorenya? Kan dia masih pasang di design. Oke, betul. Kalian minta tolong bagian front office, tolong kamar 302 diteleponkan dong. Itu soalnya di ND dibersihkan enggak. Kadang-kadang tamu itu lupa. Tanda DN design atau make up room itu kan kalau di hotel-hotel yang sekarang itu ada yang berupa suite gini kan, kayak stop kontak. Kadang-kadang tamu tuh suka lupa, jadi dia keliru mejetnya itu DND. Padahal terus dia pergi kan, tahu-tahu sore dia marah-marah. Ini kenapa kamar saya nggak dibersihkan? Padahal saya nginep 2 hari harusnya dibersihkan. Ternyata tamunya lupa. Dia masang signage-nya di ND atau di tag di handle di pintu adalah di ND. Nah, tadi benar ditulis di room boy report, kemudian disampaikan ke front office, kamar sekian di ND. Nanti pas malamnya atau sorenya ditelepon lagi. Kalau memang dia nggak berkenan, ya berarti memang nggak berkenan. Bonus ya, yang menghilangkan 25 menit satu kamar kan lumayan. Kemudian ada yang pernah ini bedrock, baju untuk setelah mandi. Bedrock ada yang pernah tahu nggak bedrock itu apa? Di hotel, di kamar hotel ada yang pernah tahu? Oh saya nggak housekeeping, jangan jawab terus. Coba yang lainnya. Ada yang tahu bedrock itu apa? Itu kan memang tertulis ya, baju untuk setelah mandi. Betul. Handuk, bukan. Nah sekarang itu kan kalau kalian di hotel, di kamar tuh kelihatan yang kayak handuk itu, kayak piyama. Nah sekarang modelnya macam-macam. Kalau zaman dulu itu kan modelnya dari bahan handuk atau dari bahan yang tebal. Sekarang ada sudah hotelnya sudah berkembang, bahannya sudah banyak. Ada kadang bedroomnya disesuaikan dengan kain katun atau yang modelnya lebih stylish. Nah itu tapi namanya bathrobe, gunanya untuk setelah mandi. Misalkan atau dia mau ke kolam renang, ya pakai penutup luarnya seperti itu. Kemudian slipper. Kalian kan sering di kamar tuh ada sandal kan? Nah nanti kalau ada jangan sampai kalian, tolong saya bawain slipper dong. Kalian bingung slipper itu apa? Kalau bilang sandal pasti kalian tahu kan? Tapi kalau slipper kan belum tentu. Nah ini adalah istilah-istilah yang ada di housekeeping. Ini sebagian loh yang saya tulis. Kalau saya tulis semuanya bisa 2 hari nanti nggak selesai. Ini adalah bagian yang penting-penting aja supaya kalian tahu. Misalkan saya mau ini kamar yang ada bathtubnya. Kalian ngerti. Kemudian ada ini tadi yang bed pad. Nah, mesti saya salah tuh, bukan bed pad tapi bed pad, saya ngetiknya keliru itu. Lanjut lagi Mas. Udah selesai ya ternyata ya. Salah nih. Nah, sebelum ini tadi kita masih di housekeeping. Kan ada istilah kalau di housekeeping ada berapa ini bednya. Kalau di kamar kalian nginep di kamar hotel itu ada berapa tempat tidurnya biasanya? Ada 2, ada 1. Kalau kamu sebagai tamu nyebut yang 1 tempat tidur itu apa namanya? Single, double bed? Bukan, yang 1 tempat tidur. Queen, king.
Terus single, itu 1 tempat tidur ya. Kalau double bed, kamu skipping, double bed kok twin. Betul. Jadi kadang-kadang kan kita keliru nih. Mas, saya mau nginep dengan kamar yang bednya yang double bed. Sama bilang, saya mau kamar yang twin bed. Beda loh. Tapi kalian suka, kalau kalian nggak ngerti, pasti yang bilang double bed, kalian akan nyediain kamar yang 2 tempat tidur. 2 tempat tidur itu twin. Kalau double bed itu 1 tempat tidur, tapi yang king size. Kalau yang single itu 1 tempat tidur juga, tapi ukurannya queen size. 160 atau 180. Kalau yang double bed itu sama seperti yang tadi kita praktekkan, itu yang ukurannya 200 kali 200. Ini yang penting, karena kalau enggak nanti kamu bisa komplain. Saya maunya yang ini kok, saya maunya yang double. Nah kadang-kadang juga bisa merimen ke tamunya lagi, Pak, Bapak maunya yang double itu, yang kalau double 1 tempat tidur loh Pak, atau Bapak maunya yang 2 itu twin. Nah, seringkali istilah inilah makanya kenapa pentingnya sebuah glossary, karena pentingnya seperti itu. Itu kan hal yang sepele kan sebenarnya, tapi beda banget kan artinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terus terakhir, ini udah selesai ya. Sekali lagi yang terakhir tadi, jangan lupa ya teman-teman, kita follow dong akunnya sosial medianya kita, supaya apa? Supaya kalian teman-teman tahu, karena di situ kami paling update di mana sih lokasinya kami, apa aja produknya kami, kemudian ada apa sih yang happening di hotel kami, itu semua ada di situ.